Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar investasi. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Xiaomi Novia Saputri dengan NIM 130. Saya Wahyuni Anggreni dengan NIM akhir 008. Saya Mega Imelda Natasha dengan NIM akhir 028. Saya Rizky Alfa di sini dengan NIM 026. Dan saya Eka Nur Aprilia dengan NIM 122. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi investasi, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi investasi. Nah, investasi adalah bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Nah, maksudnya di sini adalah di mana investasi itu merupakan suatu tindakan untuk menempatkan aset seperti uang, properti atau saham atau dana yang dimana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Nah, investasi itu bisa dilakukan baik individu maupun perusahaan. Nah, umumnya itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu, artinya untuk langsung digunakan atau dikonsumsi, melainkan untuk menghasilkan pengembalian atau return yang lebih besar di kemudian hari. Nah, di sini ada contoh investasi. Nah, di sini ada 4 contoh dari investasi. Yang pertama itu ada saham, dan yang kedua itu ada emas, yang ketiga itu ada deposito, dan yang keempat itu ada obligasi. Oke, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis investasi. Nah, di sini ada 4 pembagian jenis investasi. Yang pertama itu menurut Dewi dan Vijaya tahun 2018, di mana jenis investasi menurut Dewi dan Vijaya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu investasi kekayaan real, kemudian investasi kekayaan pribadi yang tampak, investasi keuangan, dan juga investasi komoditas. Nah, untuk investasi kekayaan real sendiri, ini artinya kita investasi di barang-barang yang nyata, misalnya itu tanah, rumah, emas, ataupun properti lainnya yang wujudnya itu nyata. Nah, contohnya kita beli rumah untuk disewakan kembali. Nah, rumah itu kan ada ya wujudnya. Nah, itu salah satu bentuk investasi. Yang kedua yaitu investasi kekayaan pribadi yang tampak. Nah, ini tuh lebih ke barang-barang pribadi atau barang-barang yang punya nilai pribadi, tapi juga bisa dikatakan sebagai aset. Misalnya lukisan ataupun misalnya mobil antik, yang mana barang-barang ini selain buat gaya, tapi mereka juga, tapi benda-benda ini juga punya nilai yang harganya itu bisa naik. Misalnya kayak mobil antik tadi. Semakin lama kan harganya bisa semakin naik kalau mobil itu memang antik gitu. Yang ketiga yaitu investasi keuangan. Nah, ini adalah investasi yang paling umum yang biasa kita kenal, di mana kita akan taruh uang itu di instrumen keuangan. Misalnya, kayak yang udah dijelasin sama rekan saya sebelumnya, ada di saham, reksadana, deposito, obligasi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu investasi investasi komoditas. Berarti kita investasi di barang-barang yang biasa diperjualbelikan dalam skala yang besar. Misalnya komoditas kopi, komoditas logam, misalnya logam itu perak gitu. Nah, ataupun bisa emas juga dalam bentuk kontrak jangka panjang. Kemudian jenis investasi menurut prosesnya dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan tidak langsung. Nah, investasi investasi langsung ini investasi di mana si investor atau yang punya modal itu terjun langsung untuk ikut mengelola kegiatan usahanya atau mengelola asetnya. Misalnya, kita punya modal terus kita buka kafe di mana kita yang pantau sendiri atau kelola sendiri kafe yang kita punya ini. Nah, itu investasi langsung. Kemudian kalau investasi tidak langsung itu kita hanya menaruh modal aja, jadi kayak investor aja. Tapi yang ngelola itu dari pihak lain. Nah, ini contohnya bisa juga kayak beli saham, di mana kita akan beli saham sehingga kita punya persentase kepemilikan, sehingga nantinya kita bisa dapat dividen, tapi kita nggak ikut mengelola perusahaan itu secara langsung. Yang ketiga yaitu jenis investasi menurut risikonya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu risiko pasif dan juga risiko responsif. Nah, risiko pasif ini investasi yang cenderung aman atau stabil, tapi returnnya kecil. Jadi contohnya itu kayak deposito di bank. Nah, deposito di bank itu kan bunganya kecil ya, tapi risikonya juga kecil karena bank itu kan udah dijamin sama LSM, yang mana kalau bank itu suatu waktu bakal bangkrut dan tabungan kita atau investasi kita di bank itu akan terjamin oleh LSM dan bisa balik ke kita lagi. Nah, makanya risikonya kecil karena udah terjamin gitu. Tapi ya itu, risiko kecil, returnnya juga kecil. Yang kedua yaitu risiko responsif. Nah, ini risiko yang lebih menantang nih karena risiko yang dihadapi dalam investasi di risiko responsif ini risiko pasar. Jadi tergantung nilai pasar. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Tapi potensi keuntungannya itu juga bisa lebih besar. Misalnya saham ataupun kripto. Jadi ketika harga pasar naik atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli kita di awal, maka kita bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Tapi kita juga punya risiko yang besar, yang mana harga saham ataupun kripto ini sewaktu-waktu bisa aja turun drastis. Nah, jadi kalau returnnya besar, kita juga punya risiko yang besar. Kemudian ada jenis investasi menurut jangka waktu. Yang pertama itu jangka pendek, yang mana kurang dari 12 bulan. Nah, investasi ini cocok untuk tujuan keuangan yang jangka pendek. Misalnya kita nabung di deposito 3 bulan untuk bayar uang semester kita di semester depan. Nah, deposito di zaman sekarang ini, setahu saya banyak ya bank itu yang nggak harus tahun, tapi bisa diambil sewaktu-waktu tanpa dapat penalti. Nah, mungkin itu cocok ya. Ataupun kita bisa investasi atau nabung di bank, walaupun bunganya sangat kecil, tapi itu yang cenderung aman. Kemudian yang kedua investasi jangka menengah, yaitu 1 hingga 5 tahun. Nah, ini cocok buat investasi yang mana akan memenuhi kebutuhan jangka menengah. Misalnya untuk rencana kuliah S2, nah kita bisa nabung di misalnya reksadana campuran, yang mana risikonya itu nggak terlalu tinggi, tapi juga returnnya nggak terlalu kecil gitu. Yang selanjutnya yaitu investasi jangka panjang atau lebih dari 5 tahun. Nah, ini cocoknya untuk investasi yang tujuannya jangka panjang, misalnya untuk
dana pensiun, beli rumah, dana pendidikan anak, dan lain sebagainya. Nah, investasi jangka panjang yang cocok itu contohnya misalnya investasi saham blue chip, terus bisa properti ataupun emas. Nah, misalnya nih, salah satu contohnya kita beli emas ketika harganya lagi turun, terus kita simpan 5 tahun. Nah, ini salah satu contoh investasi kekayaan real dan juga masuk juga di dalam jenis jangka panjang. Mungkin itu terkait jenis investasi. Next. Sebelum itu kita harus mengetahui konsumsi pada isi investasi dan konsumsi investasi sendiri yaitu yang untuk menjual dan kesulitan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi masa depan yang tentu memiliki pengeluaran untuk pengeluaran saya bisa dan bisa selanjutnya waktu itu hubungan biasanya ada dua kegiatan yaitu hubungan pendapatan nasional dan hubungan konsumsi dalam hubungan nasional dalam itu dapat disusun dengan dapat disusun dengan istilah ini tambah air tambah dalam kurung M yaitu Y yaitu pendapatan nasional, C yaitu konsumsi, yaitu investasi, J yaitu pengeluaran pemerintah, ekspor M itu ekspor nikel. Nah itu kemudian saya akan sertifikat investasi dan konsumsi. Terjadi mereka memiliki yaitu investasi dan investasi dari ekspektasi karena tinggi Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi hubungan investasi dan konsumsi. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu suku bunga, di mana suku bunga ini merupakan salah satu indikator yang merupakan faktor krusial yang mempengaruhi baik investasi maupun konsumsi. Di mana suku bunga ini apabila suku bunga tinggi itu akan mempengaruhi investasi karena akan meningkatkan biaya modal. Selanjutnya konsumsi kredit itu akan menurun saat suku bunga naik karena biaya pinjaman yang lebih mahal. Begitu pula ketika tabungan cenderung meningkat saat suku bunga tinggi, maka itu juga akan dapat mengurangi konsumsi saat ini. Selanjutnya yang faktor pengaruh kedua yaitu ekspektasi, di mana ekspektasi ini mengenai kondisi ekonomi masa depan yang memiliki pengaruh secara signifikan. Di mana ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang positif pastinya akan mendorong baik investasi maupun konsumsi itu sendiri. Selanjutnya ketidakpastian dari ekonomi itu akan mengurangi kecenderungan untuk berinvestasi dan mengkonsumsi. Selanjutnya yang faktor ketiga itu mengenai dengan kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah ini sangat memiliki pengaruh terhadap investasi dan konsumsi karena ada dampak langsung dan tidak langsung yang bisa menyebabkan faktor itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai insentif pajak untuk investasi itu dapat meningkatkan aktivitas investasi dan secara tidak langsung akan mempengaruhi dari konsumsi itu sendiri dan juga dari program stimulus ekonomi itu dapat secara langsung mempengaruhi konsumsi yang kemudian akan mempengaruhi dari keputusan investasi. Selanjutnya yang keempat atau faktor terakhir yaitu mengenai kebijakan moneter, di mana bank sentral itu akan mempengaruhi hubungan investasi dan konsumsi itu melalui yang pertama operasi pasar terbuka, di mana pembelian obligasi pemerintah itu apabila mengalami peningkatan likuiditas perbankan itu akan menurunkan suku bunga dan mendorong investasi serta konsumsi. Selanjutnya persyaratan modal dan regulasi perbankan, di mana persyaratan modal bank yang ketat itu dapat membatasi adanya penyaluran kredit untuk investasi dan konsumsi. Next. Selanjutnya yaitu implikasi praktis, di mana implikasi praktis ini maksudnya bahwa hubungan antara investasi dan konsumsi ini merupakan aspek fundamental dalam analisis makroekonomi dan menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama itu negara dengan tingkat tabungan dan investasi tinggi itu akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih kuat. Maksudnya itu adalah negara-negara yang mampu menabung lebih banyak dan menyediakan dana untuk investasi itu akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan yang tidak memiliki dana cadangan untuk investasi itu sendiri. Selanjutnya, keseimbangan antar investasi dan konsumsi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Maksudnya di sini bahwa jika konsumsi itu terlalu tinggi dan tabungan rendah, maka dana untuk investasi itu akan berkurang. Karena investasi biasanya berasal dari tabungan itu sendiri. Dan begitu juga sebaliknya, jika terlalu fokus pada investasi dan juga konsumsi itu akan ditekankan, maka akan berakibatkan masyarakat bisa kehilangan daya beli dan juga menurunkan permintaan adanya barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu apabila konsumsi berlebihan, itu dapat mengurangi tabungan dan juga investasi yang berpotensi menghambat pertumbuhan jangka panjang. Maksudnya di sini bahwa
Jika suatu masyarakat terlalu banyak mengkonsumsi dan mengabaikan adanya tabungan itu sendiri, maka sumber dana untuk investasi itu akan terpengaruh karena akan terbatas dan akibatnya adalah adanya dana tabungan yang terbatas itu ekonomi bisa mengalami stagnasi atau pertumbuhan yang lambat di masa mendatang. Next. Baik, selanjutnya mengenai definisi investor. Jadi menurut KBBI, yang uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapat keuntungan. Nah, dalam hal ini keuntungan yang paling utama adalah keuntungan finansial. Selain itu, menurut Rudin dan Surya pada tahun 2004, investor merupakan suatu pihak atau sebuah lembaga dari dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan kegiatan investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, bentuk penanaman modalnya ini tergantung dari investasi. Nah, tujuan investor berinvestasi itu yang pertama ada untuk mendapatkan keuntungan dari investasi, yang kedua mendukung pertumbuhan perusahaan, yang ketiga mendapatkan keberlanjutan dan juga stabilitas, yang keempat keterlibatan dalam pengambilan keputusan, kelima membangun jaringan dan hubungan bisnis. Mengenai jenis-jenis investor. Yang pertama itu ada jenis investor berdasarkan tujuan investasi. Yang pertama ada investor individu, yaitu perorangan yang melakukan investasi untuk kepentingan pribadi. Tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun ataupun pendidikan anak. Nah, selanjutnya ada investor institusional, yang dimana organisasi besar seperti dana bank atau reksadana yang mengelola dana investasi dalam jumlah besar. Kemudian ada investor strategis, yaitu investor yang masuk ke perusahaan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan ataupun memperoleh sinergi bisnisnya. Selanjutnya ada investor mana fokus utamanya itu pada return finansial semata, yang tidak ada niatan untuk terlibat dalam pengelolaan perusahaannya. Kemudian yang kedua, jenis investor berdasarkan jangka waktu investasi. Yang pertama ada atau trader, biasanya ini melakukan pembelian dan penjualan aset dalam waktu yang singkat dengan tujuan memperoleh keuntungan cepat dari fluktuasi harga. Yang kedua ada investor jangka panjang. Nah, biasanya investor ini menanamkan modal dalam periode harapan. Yang ketiga berdasarkan tingkat risikonya. Ada investor konservatif yang dimana investor ini menghindari risiko yang tinggi dan lebih memilih instrumen investasi yang stabil. Kemudian investor moderat ini bersedia menerima sedikit risiko demi potensi keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada investor agresif yang dimana investor ini keuntungan yang besar. Biasanya investor ini berinvestasi di saham, kripto maupun startup. Investif. Nah, investor ini putusan investasi secara rutin. Kemudian ada investor pasif. Investor ini mengandalkan strategi investasi jangka panjang dan tidak sering melakukan perubahan dalam portofolionya. Berdasarkan pendekatan yang keempat, itu ada angel investor atau investor yang mana pada dasarnya investor ini udah punya kelebihan dana atau kayak biasanya individu yang kaya gitu. Nah, mereka ini dengan sukarela untuk memberikan modal untuk bisnis perusahaan rintisan atau yang sedang bertumbuh. Nah, makanya disebutnya angel investor atau kalau dalam bahasa Indonesia investor malaikat karena dia memodali untuk perusahaan-perusahaan yang baru merintis. Nah, biasanya imbalan yang didapat itu dengan cara obligasi konversi atau ekuitas kepemilikan. Nah, yang selanjutnya yaitu venture capitalist, yang mana sebuah perusahaan atau entitas itu menyediakan modal ataupun investasi kepada perusahaan rintisan atau startup atau perusahaan kecil yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Nah, venture capitalist ini berperan penting dalam menyediakan pendanaan awal ataupun modal tambahan bagi startup yang sedang berkembang dan seringkali itu dianggap sebagai penyelamat bagi bisnis-bisnis startup-startup itu. Kemudian yang terakhir yaitu private equity investor, yaitu ekuitas swasta yang mana saham pada perusahaan swasta itu tidak ditawarkan untuk masyarakat umum. Nah, biasanya ekuitas swasta atau private equity ini ditawarkan khusus kepada kemitraan yang terbatas. Nah, disinilah peran dari investor private equity itu, yang mana dia punya apa ya seperti kelebihan lah dibandingkan dengan investor lainnya yang tidak punya akses lebih ke private equity ini. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sajikan untuk materi pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.